Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ahmad Kariman di Adkar Channel. Syarat dan rukun nikah. Rukun nikah adalah unsur pokok yang harus dipenuhi hingga pernikahan menjadi sah. Rukun dan syarat nikah. Adapun rukun dan syarat nikah berikut ini penjelasan singkatnya. Pertama, calon suami. Syaratnya adalah beragama Islam, benar-benar seorang laki-laki, menikah bukan karena dasar paksaan. Seorang suami atau calon suami tidak beristri empat. Jika seorang laki-laki mencerai salah satu dari keempat istrinya selama istri yang tercerai masih dalam masa iddah, maka ia masih dianggap istrinya. Dalam keadaan seperti ini, laki-laki tersebut tidak boleh menikah dengan wanita lain hingga masa iddahnya berakhir. Syarat yang berikutnya adalah mengetahui bahwa calon istri bukanlah wanita yang haram untuk dinikahi. Dan yang keenam, calon istri bukanlah wanita yang haram dimadu dengan istrinya, seperti menikahi saudara perempuan kandung istrinya. Ini berlaku bagi seorang laki-laki yang akan melakukan poligami. Dan berikutnya adalah tidak sedang berihram haji atau umroh. Rukun nikah yang kedua adalah adanya calon istri. Syarat-syarat calon istri: pertama, beragama Islam; yang kedua, benar-benar seorang perempuan, mendapat izin menikah dari walinya, bukan sebagai istri orang lain, bukan sebagai muqaddah, wanita yang sedang dalam masa iddah, dan tidak memiliki hubungan mahram dengan calon suaminya, bukan sebagai wanita yang pernah dili'an calon suaminya atau dilaknat suaminya karena tertuduh zina, lalu atas kemauan sendiri, dan tidak sedang ihram haji atau umroh. Rukun yang tiga adalah adanya wali. Syarat-syarat wali adalah laki-laki, beragama Islam, baligh atau dewasa, berakal, merdeka, bukan status sebagai hamba sahaya, adil, dan tidak sedang dalam keadaan ihram haji atau umroh. Yang berikutnya rukun nikah adalah adanya dua orang saksi, dan syarat-syaratnya adalah dua orang laki-laki, beragama Islam, dewasa atau baligh, berakal, merdeka, dan adil, melihat dan mendengar, memahami bahasa yang digunakan dalam akad, tidak sedang mengerjakan ihram haji atau umroh, dan hadir dalam ijab qabul. Yang kelima rukun nikah adalah adanya ijab qabul. Syarat ijab qabul: pertama, menggunakan kata yang bermakna menikah, nakah, atau menikahkan, tajwij, baik bahasa Arab, bahasa Indonesia, atau bahasa daerah sang pengantin yang memang dimengerti dan dipahami. Yang kedua, lafaz ijab qabul diucapkan pelaku akad nikah, yakni pengantin laki-laki dan wali pengantin perempuan. Yang ketiga, antara ijab dan qabul harus bersambung, tidak boleh diselingi perkataan atau perbuatan lain. Yang keempat, pelaksanaan ijab dan qabul harus berada dalam atau pada satu majelis, satu tempat, dan tidak dikaitkan dengan suatu persyaratan apapun. Yang berikutnya, tidak dibatasi dengan waktu tertentu. Beralih kepada wali, saksi, dan ijab qabul. Wali dan saksi dalam pernikahan merupakan dua hal yang sangat menentukan sah atau tidaknya pernikahan. Keduanya harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapapun perempuan yang menikah dengan tidak seizin walinya, maka batallah pernikahannya, maka batallah pernikahannya, maka batallah pernikahannya. Dan jika ia telah disetubuhi, maka bagi perempuan itu berhak menerima mas kawin lantaran ia telah menghalalkan kemaluannya. Dan jika terdapat pertengkaran antara wali-wali, maka sultanlah, pemerintahanlah yang menjadi wali bagi yang tidak mempunyai wali. Hadis riwayat Imam yang Beralih kepada wali nikah. Apa itu wali nikah? Seluruh mazhab sepakat bahwa wali dalam pernikahan adalah wali perempuan yang melakukan akad nikah dengan pengantin laki-laki yang menjadi pilihan wanita tersebut. Kedudukan wali, sabda Rasul, janganlah seorang perempuan menikahkan perempuan lain, dan jangan pula ia menikahkan dirinya sendiri, karena perempuan zina ia yang menikahkan untuk dirinya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Senada dengan riwayat di atas, dalam hadis lain Rasul bersabda,
tidaklah sah pernikahan kecuali dengan wali yang dewasa dan 2 orang saksi adil. Hadis riwayat Asy-Syafi'i dalam musnadnya. Syarat-syarat wali: pertama, merdeka, mempunyai kekuasaan, berakal, balik, Islam. Bapak atau kakek calon pengantin wanita yang dibolehkan menikahkannya tanpa diharuskan meminta izin terlebih dahulu padanya haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Tidak ada permusuhan antara wali mujbir dengan anak gadis tersebut. Yang kedua, sekufu, setara antara perempuan dengan laki-laki calon suaminya. Yang ketiga, calon suami itu harus membayar mas kawin. Dan yang keempat, calon suami tidak cacat yang membahayakan pergaulan dengan calon pengantin wanita seperti buta dan yang semisalnya. Macam-macam tingkatan wali. Wali nikah terbagi menjadi 2 macam, yaitu wali nasab dan wali hakim. Wali nasab adalah wali dari pihak kerabat, sedangkan wali hakim adalah pejabat yang diberi hak oleh penguasa untuk menjadi wali nikah dalam keadaan tertentu dan dengan sebab tertentu. Berikut urutan wali nasab dari yang paling kuat memiliki hak perwalian hingga yang paling lemah. Pertama, ayah. Yang kedua, kakek dari pihak bapak terus ke atas. Yang ketiga, saudara laki-laki kandung. Yang keempat, saudara laki-laki sebapak. Yang kelima, anak laki-laki saudara laki-laki kandung. Keenam, anak laki-laki saudara laki-laki sebapak. Yang ketujuh, paman, saudara bapak sekandung. Yang kedelapan, paman atau saudara bapak sebapak. Yang kesembilan, anak laki-laki dari paman sekandung. Dan yang kesepuluh, anak laki-laki dari paman sebapak. Dan yang terakhir adalah hakim. Beralih kepada macam-macam wali. Pertama, wali mujbir. Wali mujbir adalah wali yang berhak menikahkan anak perempuannya yang sudah balik, berakal, dengan tidak wajib meminta izin terlebih dahulu kepadanya. Hanya bapak dan kakek yang dapat menjadi wali mujbir. Yang kedua adalah wali hakim. Yang dimaksud dengan wali hakim adalah kepala negara yang beragama Islam. Dalam konteks keindonesiaan, tanggung jawab ini dikuasakan kepada Menteri Agama yang selanjutnya dikuasakan kepada para pegawai pencatat nikah. Dengan kata lain, yang bertindak sebagai wali hakim di Indonesia adalah para pegawai pencatat nikah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Fa inna sultana waliyun man la waliyalah." Seorang sultan, hakim atau penguasa adalah wali bagi yang tidak mempunyai wali. Hadis riwayat Imam yang 4. Sebab-sebab perempuan berwali hakim. Pertama, tidak ada wali nasab. Yang kedua, yang lebih dekat tidak mencukupi syarat sebagai wali, dan wali yang lebih jauh tidak ada. Yang ketiga, wali yang lebih dekat gaib atau tidak berada di tempat, bahkan berada jauh di luar wilayahnya, sejauh perjalanan safar yang membolehkan seseorang mengqashar sholatnya. Yang keempat, wali yang lebih dekat sedang melakukan ihram atau ibadah haji atau umroh. Yang kelima, wali yang lebih dekat masuk penjara dan tidak dapat dijumpai. Yang keenam, wali yang lebih dekat tidak mau menikahkan. Yang ketujuh, wali yang lebih dekat secara sembunyi-sembunyi tidak mau menikahkan. Dan yang berikutnya, wali yang lebih dekat hilang, tidak diketahui tempatnya dan tidak diketahui pula hidup dan matinya. Yang ketiga adalah wali adol. Wali adol adalah wali yang tidak mau menikahkan anaknya atau cucunya, karena calon suami yang akan menikahi anak atau cucunya tersebut tidak sesuai dengan kehendaknya, padahal calon suami dan anaknya atau cucunya sekufu, setara. Dalam keadaan semisal ini, secara otomatis perwalian pindah kepada wali hakim, karena menghalang-halangi nikah dalam kondisi tersebut merupakan praktik adol yang jelas merugikan calon pasangan suami istri, dan yang dapat menghilangkan kezaliman adalah wali hakim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Fa inna sultana waliyun man la waliyalah." Sultan, hakim atau penguasa adalah wali bagi seorang yang tidak mempunyai wali. Hadis riwayat Imam yang 4.
Apabila adolnya sampai 3 kali, maka perwaliannya pindah pada wali abad, bukan wali hakam. Kalau adolnya karena sebab yang logis menurut hukum Islam, maka apa yang dilakukan wali dibolehkan. Semisal dalam beberapa hal sebagai berikut. Calon pengantin wanita, anaknya atau cucunya akan menikah dengan laki-laki yang tidak sepupu. Yang kedua, mahar calon pengantin wanita di bawah mahar misil. Yang ketiga, calon pengantin wanita dipinang oleh laki-laki lain yang lebih pantas untuknya. Beralih kepada saksi nikah. Kedudukan saksi nikah. Saksi nikah dalam pernikahan yaitu pertama, untuk menghilangkan fitnah atau kecurigaan orang lain terkait hubungan pasangan suami istri. Yang kedua, untuk lebih menguatkan janji suci pasangan suami istri. Karena seorang saksi benar-benar menyaksikan akad nikah pasangan suami istri dan janji mereka untuk saling menopang kehidupan rumah tangga atas dasar maslahat bersama. Seperti halnya wali, saksi juga salah satu rukun dalam pernikahan. Tidak sah suatu pernikahan yang dilaksanakan tanpa saksi dan juga tanpa wali. Jumlah dan syarat saksi. Saksi dalam pernikahan disyaratkan 2 orang laki-laki. Ada 2 pendapat tentang saksi laki-laki dan perempuan. Pendapat pertama mengatakan bahwa pernikahan yang disaksikan seorang laki-laki dan 2 orang perempuan itu sah. Sedangkan pendapat kedua mengatakan tidak sah. Pendapat pertama yang menegaskan bahwa pernikahan yang disaksikan seorang laki-laki dan 2 orang perempuan sah bersandar kepada firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Baqarah surat kedua ayat 282, angkatlah 2 orang saksi laki-laki di antara kamu, jika tidak ada angkatlah 1 orang laki-laki dan 2 orang perempuan yang kamu setujui. Pendapat pertama ini diusung oleh kalangan ulama pengikut mazhab Hanafiyah. Syarat-syarat saksi dalam pernikahan. Pertama, laki-laki beragama Islam, balik, mendengar dan memahami perkataan 2 orang yang melakukan akad, lalu bisa berbicara, melihat dan berakal, dan yang berikutnya adalah adil. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la nikaha illa biwaliyin mursyid wa syahida adl. Sahnya suatu pernikahan hanya dengan wali dan 2 orang saksi yang adil. Hadis riwayat Ahmad. Beralih kepada ijab kabul. Ijab yaitu ucapan wali dari pihak perempuan atau wakilnya sebagai penyerahan kepada pihak pengantin laki-laki. Sedangkan kabul adalah ucapan pengantin laki-laki atau wakilnya sebagai tanda penerimaan. Adapun syarat-syarat ijab kabul adalah pertama, orang yang berakal sudah tamyiz. Yang kedua, ijab kabul diucapkan dalam satu majelis, satu tempat. Yang ketiga, tidak ada pertentangan antara keduanya. Dan yang keempat, yang berakad adalah mendengar atau memahami bahwa keduanya melakukan akad. Dan yang kelima, lafaz ijab kabul diucapkan dengan kata nikah atau tajwid atau yang seperti dengan kata-kata itu. Dan yang keenam, tidak dibatasi dengan waktu tertentu, misalnya setahun, sebulan, dan sebagainya. Beralih kepada mahar. Pengertian dan hukum mahar. Mahar atau mas kawin adalah pemberian wajib dari suami kepada istri karena sebab pernikahan. Firman Allah, wa atun nisaa soduqotihinna nihlah. Dan berikanlah mas kawin mahar kepada perempuan yang kamu nikahi sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Quran surat An-Nisa surat keempat ayat 4. Ukuran mahar. Salah satu kewajiban suami kepada istri adalah memberikan mahar. Mahar merupakan simbol penghargaan seorang laki-laki kepada calon istrinya. Dalam banyak riwayat dijelaskan bahwa mahar bisa berupa benda atau materi atau kemanfaatan non materi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kesederhanaan dalam memberikan mahar. Beliau bersabda, inna a'doman nikahi barokatan aisaruhu maunatan. Sesungguhnya nikah yang paling diberkahi adalah yang paling sederhana maharnya.
Hadis riwayat Ahmad. Dalam riwayat lain beliau juga bersabda, "Tazawwaj walau bi khatamin min jadidin." Nikahlah engkau walau maharnya berupa cincin dari besi. Hadis riwayat Ahmad. Bahkan dalam salah satu kesempatan Rasulullah pernah menikahkan seorang laki-laki dengan hafalan Al-Quran yang ia miliki, setelah sebelumnya ia tak mampu menghadirkan benda apapun untuk dijadikan mahar. Rasulullah sampaikan pada laki-laki tersebut, "Zawwajnakaha bima ma'aka minal Quran." Aku telah menikahkanmu dengan hafalan Al-Quranmu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Beralih kepada macam-macam mahar. Jenis mahar ada dua, yakni pertama mahar musamma, yaitu mahar yang jenis dan jumlahnya disebutkan saat akad berlangsung. Yang kedua mahar misil, yaitu mahar yang jenis atau kadarnya diukur sepadan dengan mahar yang pernah diterima oleh anggota keluarga atau tetangga terdekat kala mereka melangsungkan akad nikah dengan melihat status sosial, umur, kecantikan gadis atau janda. Beralih kepada cara membayar mahar. Pembayaran mahar dapat dilaksanakan secara kontan, halan, atau dihutang. Apabila kontan, maka dapat dibayarkan sebelum dan sesudah nikah. Apabila pembayaran dihutang, maka teknis pembayaran mahar sebagai berikut. Wajib dibayar seluruhnya apabila suami sudah melakukan hubungan dengan istrinya atau salah satu dari pasangan suami istri meninggal dunia walaupun keduanya belum pernah melakukan hubungan suami istri sekalipun. Yang kedua, wajib dibayar separuh, yakni apabila mahar telah disebut pada waktu akad dan suami telah mencerai istri sebelum ia dicampuri. Apabila mahar tidak disebut dalam akad nikah, maka suami hanya wajib memberikan mut'ah. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah surat kedua ayat 273, "Dan jika kamu menceraikan mereka sebelum kamu sentuh, campuri, padahal kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari yang telah kamu tentukan." Demikianlah materi singkat hari ini. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.